Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Mawarmi, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 2 Putih Sibau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Saya seorang guru bahasa Inggris. Alasan saya mengikuti guru penggerak adalah untuk mengupdate dan mengupgrade kompetensi saya agar menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif, serta mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid, merancang pembelajaran yang kreatif dan inovatif, menciptakan ruangan kelas yang asik dan menyenangkan, menjadi agen transformasi ekosistem pendidikan Indonesia untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, membangun perubahan dinamika belajar melalui Merdeka Belajar, serta membuka ruang diskusi yang kolaboratif demi meningkatkan kualitas pembelajaran. Kita ketahui bersama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah melaunching kurikulum Merdeka, di mana kebebasan bagi seluruh komponen dalam satuan pendidikan, mulai dari manajemen sekolah, guru, hingga siswa dalam belajar dan mengajar merupakan konsep dari kurikulum Merdeka. Melalui program pendidikan guru penggerak yang saya ikuti ini telah banyak mengubah paradigma saya, mindset saya tentang pendidikan di Indonesia. Sosok Raden Mas Wardi Suryaningrat atau lebih dikenal dengan Bapak Ki Hajar Dewantara pun kian menginspirasi saya dengan mengedepankan pembangunan karakter melalui sistem AMOM. Pendidikan budi pekerti juga diajarkan melalui Pratap Triloka Pendidikan. Ingarso Sungtolodo, menjadi seorang guru yang berada di depan harus mampu bersikap dan berperilaku yang baik dalam segala langkah dan tindakannya agar dapat menjadi panutan bagi anak didiknya. Kedua, Ing Matio Mangunkarso, seorang guru di tengah kesibukannya juga harus mampu membangkitkan atau menggugah semangat para siswanya, mampu memberikan inovasi-inovasi di lingkungan pembelajaran dengan menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif. Yang ketiga adalah Tuturi Handayani. Seorang guru harus dapat memberi dorongan moral dan semangat dari belakang. Sebuah pantun, memakai sandal pergi tamasya, di tepi danau naik menara. Siapa tak kenal Bapak Pendidikan Indonesia? Itulah beliau, Ki Hajar Dewantara. Seorang guru penggerak harus mampu menjalankan perannya agar terciptanya Merdeka Belajar dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Peran tersebut yaitu pertama, mampu menjadi pemimpin pembelajaran. Kedua, mampu menggerakkan komunitas praktisi. Yang ketiga, mampu menjadi coach bagi guru lain. Keempat, mampu mendorong kolaborasi antar guru. Dan yang kelima, mampu mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency. Saya juga memahami peran saya sebagai pemimpin pembelajaran, mendorong kolaborasi dan mewujudkan kepemimpinan murid. Saya juga memahami nilai menjadi guru penggerak, yaitu mandiri, kolaboratif, reflektif, inovatif, dan tentunya berpihak pada peserta didik. Peran dan nilai guru penggerak ini menjadi kekuatan untuk mewujudkan guru penggerak sehingga budaya positif dapat terwujud. Nilai-nilai yang perlu diyakini seorang pendidik itu dipengaruhi oleh interaksi antara kerja, pikiran, serta emosi sebagai aspek intrinsik dengan aspek ekstrinsik dalam suatu lingkungan pembelajaran.
Pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan, dengan maksud agar segala unsur peradaban dan kebudayaan tadi dapat tumbuh dengan sebaik-baiknya dan dapat kita teruskan kepada anak cucu kita yang akan datang. Pesan ini disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Harapan kita adalah visi kita. Visi kita sekarang adalah masa depan murid kita. Masa depan murid kita adalah masa depan bangsa kita Indonesia. Dalam modul ini kita menelusuri visi mendasar dari pendidikan. Betapa pentingnya pendidik memiliki visi dan mengembangkan visi untuk mewujudkan keberpihakan pada murid-murid di daerah kita sehingga mereka bertumbuh dengan maksimal. Guru penggerak mampu merumuskan visi yang menggerakkan hati dan kolaborasi dalam menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila pada murid-murid, serta mengupayakan pencapaian visi melalui prakarsa perubahan yang positif dengan menggunakan paradigma dan model inquiry apresiatif. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Pesan ini disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal, dari dalam diri sendiri. Jika tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal dari orang lain untuk mendisiplinkan dirinya. Bapak Ibu guru sering menemukan permasalahan siswa di sekolah tentunya, bukan? Nah, dalam pendidikan guru penggerak, kami diajarkan bagaimana menangani siswa yang bermasalah dengan menggunakan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dari Bapak Ki Hajar Dewantara, kita memahami bahwa setiap murid itu unik. Berpihak kepada murid berarti menerima bahwa setiap anak diciptakan dengan keunikan mereka masing-masing. Pembelajaran seharusnya dirancang untuk mengembangkan keunikan tersebut, sehingga dalam program guru penggerak kami dilatih untuk dapat mengembangkan pembelajaran yang berdiferensiasi secara konten, proses, maupun produk. Menurut Kamal, tahun 2021, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodasi kebutuhan setiap individu untuk memperoleh pengalaman belajar dan penguasaan terhadap konsep yang dipelajari oleh siswa. Mendidik tidak hanya sekedar kebutuhan intelektual, namun juga emosional. Pembelajaran yang dilakukan secara sadar atau mindfulness perlu terus dikembangkan sehingga memiliki pemahaman penghayatan dan kemampuan mengelola emosi, menunjukkan empati kepada orang lain, dan kemampuan membangun hubungan yang positif tentunya. Mindfulness dilakukan dengan mengembangkan teknik stop. Nah, teknik stop adalah pendekatan yang dirancang untuk membantu siswa mengenali dan mengelola emosi mereka dengan lebih baik dalam
situasi-situasi sosial. Teknik stop yaitu pertama berhenti sejenak. Kemudian kita mengambil nafas, take a breath, dan kemudian mengobservasi nafasnya sendiri dan dilanjutkan dengan aktivitas yang berulang-ulang. Sebagai pendidik yang mendampingi murid di sekolah sepanjang hari, kita patut memikirkan bagaimana menuntun mereka untuk mencapai kodratnya, bagaimana membimbing mereka agar dapat mengeksplorasi dan mengaktualisasikan seluruh potensi yang ada dalam diri murid setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, hingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaannya. Melalui pendidikan guru penggerak, saya juga belajar banyak sekali keterampilan baru. Salah satunya adalah keterampilan coaching. Modul coaching memberikan ruang bagi saya untuk berlatih membangun komunikasi yang empatik dan memberdayakan sebagai pemimpin pembelajaran dan kepala sekolah nantinya dalam membuat perubahan strategis yang mampu menggerakkan komunitas sekolah pada ekosistem belajar. Metode coaching yang saya pelajari dalam pendidikan guru penggerak ini menggunakan model TIRTA. T adalah tujuan, I adalah identifikasi, R adalah rencana aksi, dan TA adalah tanggung jawab. Metode ini memungkinkan saya untuk mengarahkan coach saya, mengarahkan murid saya, mengidentifikasi tujuan utamanya, mengidentifikasi masalah, dan menuntun murid saya untuk menemukan sendiri rencana aksi dari permasalahan. Sehingga pada akhirnya murid mampu membuat keputusan secara bertanggung jawab. Coaching juga tidak hanya dilakukan terhadap murid, saya juga berlatih coaching dengan para guru atau rekan saya di sekolah di SMA Negeri 2 Putus Ibau. Utamanya kita berbicara mengenai penanganan masalah siswa dan proses belajar mengajar di dalam kelas. Harapannya setelah mempelajari dan mempraktikkan beberapa latihan percakapan berbasis coaching dapat menguatkan perjalanan pembelajaran menjadi seorang pemimpin pembelajaran dan kepala sekolah nantinya. Yang tidak kalah menarik lagi dari pelajaran dalam pendidikan guru penggerak ini yaitu kita belajar bagaimana menjadi pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Ini adalah salah satu modul yang sangat menguntungkan bagi saya sebagai guru dan juga sekolah, karena modul ini mengenai bagaimana seseorang menjadi pemimpin pembelajaran dalam mengembangkan sekolahnya. Latihan mengambil keputusan pada permasalahan yang mengandung unsur dilema etika dan bujukan moral juga perlu untuk dilakukan sehingga guru dan sekolah menjadi barometer dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan universal. Dalam upaya mengembangkan sekolah yang nyaman, maju dan unggul, guru juga perlu belajar menjadi pemimpin yang mampu mengelola sumber daya. Sumber daya sekolah dikelola dengan cara mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi ekosistem sekolah tersebut. Peran pemimpin dalam mengelola sumber daya, pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset, dan memahami potensi sumber daya yang dimiliki sekolah sehingga dapat dipetakan potensi sumber daya sekolah yang dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran murid. Di akhir modul pendidikan guru penggerak ini, saya juga belajar bagaimana mengelola program yang berdampak pada murid. Program yang saya kembangkan diupayakan membangun kepemimpinan murid atau disebut Students Agency. Students Agency ini memiliki 3 ciri utama, yaitu voice, suara, pilihan atau choice, dan ownership, kepemilikan.
sehingga diwujudkan dalam aksi nyata yang telah saya laksanakan pada program Center atau Semandu Entrepreneur. Center atau Semandu Entrepreneur adalah program ekstrakurikuler berkonsep kewirausahaan dalam menggali potensi bisnis generasi Z siswa SMA Negeri 2 Putu Sibau. Melalui program Center, kami berkomitmen untuk membimbing generasi muda guna mempersiapkan mereka untuk dapat memberikan solusi atas apa yang akan mereka hadapi sekarang dan di tahun-tahun mendatang, terutama solusi masalah ekonomi dengan pendekatan kreatif melalui optimalisasi entrepreneur. Praktek berwirausaha yang dilakukan melalui kegiatan Center di SMA Negeri 2 Putu Sibau dapat mendorong pelajar untuk terjun langsung membuat produk yang akan dijual dan tentunya menemukan ide-ide bisnis mereka sendiri dan memilih ide yang akan dikembangkan. Ini pada poin suara, memfasilitasi pelajar untuk memberikan umpan balik dan masukan terhadap ide-ide rekannya, sehingga setiap ide memiliki pemikiran yang matang dan siap dijalankan pada opsi pilihan atau choice, dan mendorong pelajar untuk menjadi pemilik yang bertanggung jawab dalam menjalankan dan mengelola bisnis mereka di masa depan pada ownership atau kepemilikan. Adapun tujuan program ini adalah mengembangkan minat dan bakat siswa untuk meningkatkan kreativitas, pengetahuan, dan kemampuan siswa di bidang wirausaha dalam mengolah sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Kapuas Hulu agar menjadi produk dengan nilai tambah yang tinggi. Terus menyiapkan siswa juga untuk menghadapi tantangan, mengembangkan inovasi untuk mewujudkan generasi entrepreneur milenial pada industri 4.0 serta mewujudkan siswa yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Sebuah pantun, bukan kiper sembarang kiper. Kiper kami orangnya pinter. Bukan center sembarang center. Center program ekstrakurikuler berbasis entrepreneur. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan keberkahan dan kesuksesan kepada saya untuk bisa mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Terima kasih saya sampaikan kepada keluarga tercinta, kepala sekolah, dan rekan-rekan serta siswa-siswi SMA Negeri 2 Putu Sibau yang telah mensupport dan bisa diajak berkolaborasi bersama dengan baik. Kepada fasilitator Ibu Muziati SPD dan kepada Bapak Adik Yuda SPD selaku pengajar praktik saya, kepada teman-teman CGP yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membersamai dan membimbing dan berbagi praktik baik. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua kebaikan. Sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Pada akhirnya bagi saya, pendidikan guru penggerak ini bukan sekedar tren, tetapi sebuah pembelajaran dan pengabdian kepada negeri untuk Indonesia maju. Saya tutup dengan pantun dan quote dari Bapak Nadiem Makarim. Kalau mengkritik, jangan menghina. Berbahasa bijak lebih bermakna. Peserta didik perlu dibina, ujung tombak perubahan dan peradaban bangsa. Pergi ke pasar bersandal jepit, tempatnya ramai berhimpit-himpit. Guru sekarang harus kreatif, guru penggerak jiwanya kolaboratif. Apapun perubahan kecil itu, jika setiap guru melakukannya secara serentak, kapal besar bernama Indonesia ini pasti akan bergerak. Saya, Mawarni, dari SMA Negeri 2 Putu Sibau, Kabupaten Kapuas Hulu, tergerak, bergerak, menggerakkan. Jazakumullah khairan kasiran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam menginspirasi untuk Bapak Ibu guru hebat luar biasa.